Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Rifai, mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Pendidikan Indonesia pada prodi Informatika. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait elaborasi pemahaman, yaitu pemahaman sebagai capaian belajar UBD pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, di poin pertama ini ada pemahaman sebagai capaian belajar UBD atau Understanding by Design. Menurut Wijin, Understanding by Design diimplementasikan dalam pembelajaran menggunakan metode backward design atau yang lebih dikenal alur mundur, yaitu berbeda dari urutan pembelajaran sebelumnya. Alur mundur ini dalam UBD atau Understanding by Design terdiri dari 3 tahapan yang disesuaikan dengan template UBD yang dibuat oleh Wijin dan Teach, yaitu sebagai berikut ini. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu pertama, menentukan hasil yang diinginkan, kedua, tentukan bukti penilaian, dan 3, merancang pembelajaran. Nah, dari sini kita jabarkan lagi ke 3 poin tersebut, yaitu di poin pertama ada menentukan hasil yang diinginkan. Oke, menentukan hasil yang diinginkan pada poin pertama ini. Tujuan pembelajaran menjadi acuan penting yang harus dibuat dan ditetapkan serta dipertimbangkan dengan membuat prioritas pembelajar. Dengan menentukan hasil yang diinginkan secara jelas dan terukur, guru dapat merancang pembelajaran dengan fokus pada aspek-aspek penting dan memastikan bahwa aktivitas pembelajaran mendukung pencapaian tujuan tersebut. Pendekatan ini membantu guru dan siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang arah pembelajaran dan mengapa materi tersebut memiliki nilai penting dalam konteks pendidikan jangka panjang. Nah, pada poin yang di sini dijelaskan bahwa Pertiwi dan Rundowono pada tahun 2019, tujuan pembelajaran dapat dengan merumuskan poin-poin penting materi yang ingin dipelajari dan menuliskannya menggunakan kata kerja belum dalam sebuah kalimat. Nah, itu merupakan poin pertama dalam UBD, yaitu menentukan hasil yang diinginkan dengan menggunakan metode backward. Oke, kemudian di poin yang kedua, di sini ada tentukan bukti penilaian. Pada tahap ini, guru mengumpulkan bukti terkait hasil atau pemahaman yang dicapai oleh siswa dengan menggunakan asesmen dan berbagai metode penilaian lainnya yang memberikan kuis, tes, maupun pengamatan. Selain itu, asesmen yang diberikan yaitu penilaian diri dan penilaian teman-temannya yang lain. Nah, kemudian bukti penilaian harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Setiap bukti harus memberikan informasi yang berguna untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai pemahaman yang diinginkan. Nah, itu merupakan dari bukti penilaian. Nah, pada tahap ini juga, guru merancang bagaimana akan mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh seorang guru tersebut. Nah, itu merupakan poin kedua dari UBD ini. Yang ketiga yaitu merancang pembelajaran. Nah, pada ini setelah mengumpulkan bukti penilaian yang tadi pada sebelumnya melakukan asesmen, selanjutnya guru merencanakan pembelajaran yang mana tahap ini merupakan tahap terakhir dari metode backward desain yang bertujuan untuk membantu dan memandu tindakan guru untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan merencanakan pembelajaran berupa pemilihan metode pembelajaran, urutan pelajaran, dan bahan sumber terkait yang akan dipelajari. Nah, ini merupakan poin penjelasan dari merancang sebuah pembelajaran. Nah, di sini itu siswa guru melanjutkan merencanakan pembelajarannya setelah melakukan proses asesmen di poin kedua yang sebelumnya telah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya, apa sih hasil dari pembelajaran peserta didik yang diharapkan dalam kerangka UBD ini atau Understanding by Design? Nah, pada Understanding by Design, pembelajaran dan pemahaman menjadi fokus utama yang dituju. Pemahaman siswa menjadi salah satu fokus keberhasilan yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan ada 6 aspek pemahaman yang harus siswa kuasai, yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan interpretasi atau menafsirkan, kemampuan aplikasi atau menerapkan, kemampuan memiliki perspektif, kemudian berempati, dan kemampuan memiliki pengetahuan diri sendiri. Nah, pada poin-poin ini sebenarnya biasanya dijelaskan kepada kemampuan menjelaskan, terus kemampuan untuk menafsirkan, dan yang ketiga kemampuan untuk menerapkan. Itu beberapa poin penting dari
peserta didik yang diharapkan dalam kerangka UBD atau Understanding by Design. Asesmen formatif dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa tersebut. Tiga komponen penilaian dalam asesmen formatif yaitu umpan balik, penilaian teman sejawat atau rekan-rekan yang lain dalam kelas, dan penilaian diri sendiri. Sehingga asesmen formatif ini dinilai sangat cocok untuk digunakan karena mengutamakan penilaian dalam proses pembelajarannya. Nah, itu merupakan penjelasan dari apa? Dari hasil pembelajaran peserta didik yang diharapkan dalam kerangka UBD. Nah, ini itu merupakan isi atau hasil dari sebuah jurnal analisis pengembangan perencanaan pembelajaran dengan pendekatan UBD ya pada jurnal pendidikan dan pengajaran yang diterbitkan oleh Neni Setiawan dan Milianti. Nah, kemudian itu saja mungkin dari tugas elaborasi ini yang saya bisa sampaikan. Saya Ahmad Ripai, mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia pada Prodi Informatika mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.